Bab 1421, Bab 1420 Saksi yang tercemar. Lagi pula, pintunya terkunci. Para staf di aula tentu saja terkejut melihat seseorang keluar dari pintu. Terutama bos Mahongi yang sangat jelek, dia begitu takut sampai-sampai menjatuhkan teleponnya. Agar Tuan Ma tidak menyadari apapun, Zhao Yu tidak membiarkan manajer Rao dan Miao Ying keluar, tetapi berpura-pura berjalan terhuyung-huyung ke aula. Para staf tidak tahu apakah Zhao Yu adalah orang baik atau orang jahat, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, meski begitu, kedua pria yang berpakaian seperti petugas keamanan itu masih memegang tongkat mereka tanpa sadar dan berdiri di depan Tan Ma untuk melindunginya. Menghindari. Namun, Zhao Yu berjalan mendekati mereka dan berteriak pada petugas keamanan. Mereka tidak tahu apakah itu karena aura Zhao Yu yang kuat atau rasa bersalah para penjaga keamanan, tetapi mereka benar-benar memberi jalan bagi Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu melangkah lebar ke arah Tuan Ma, dan tanpa berkata apa-apa, dia melingkarkan lengannya di belakang punggung dan menekannya ke atas meja. "Jangan bergerak, kalian ditangkap." Setelah Zhao Yu memberi perintah, dia berteriak kepada yang lain, "Saya seorang polisi. Bos kalian telah ditangkap." Ayo, Tuan Ma, bagaimanapun juga, adalah seorang pria tua. Ketika Zhao Yu menekannya, dia tiba-tiba menjerit kesakitan dan dengan cepat menjelaskan, "Polisi, kamerat polisi, apakah ada kesalahpahaman? Apa hak Anda untuk menangkap saya?" Seseorang melepaskan tembakan dari dalam, "Anda seharusnya menjadi orang yang menangkap mereka." Berdengung, berdengung. Tepat saat Mahongi terburu-buru menjelaskan, sirene polisi tiba-tiba berbunyi di luar pintu. Zhao Yu melihat bala bantuan telah tiba, jadi dia tidak perlu menahan diri. Dia segera menahan Mahongi dan berkata, "Aku tidak akan menangkap bosmu, Mahongi. Aku akan menangkap." Kemudian, Zhao Yu menjentikkan jarinya ke kejauhan, dan Miao Ying keluar dari lorong bersama manajer Rao. Silakan baca di miboxnovel.com. Melihat manajer Rao masih hidup, tubuh Mahongi gemetar dan wajahnya menjadi pucat. "Orang yang ingin aku tangkap," kata Zhao Yu di telinganya, "adalah pemimpin organisasi pembunuh taring ular, Abikula." Oh, Mahongi gemetar lagi, lalu berpura-pura bodoh dan berkata, Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pria itu adalah manajer aula VIP kita. Apa yang kau coba lakukan? Hei, lepaskan bos kami." Meskipun kedua penjaga keamanan itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tetap bergegas untuk membantu bos mereka ketika mereka melihat bahwa dia sedang disekap. Namun, Zhao Yu mengabaikan kedua penjaga keamanan itu dan menekan kepala Tuan Ma ke meja. Dia berkata dengan dingin, "Tidak masalah, kamu boleh bersikap tenang sesuka hatimu sekarang. Mari kita lihat apakah kebohonganmu bisa menipu King Chingka." Mendengar nama Ka, Mahongi kembali gemetar, bibirnya bergetar. Jelas, dia tidak hanya tahu siapa Ka, tetapi juga apa yang ingin dilakukan Ka. Pada saat ini, lebih dari selusin petugas polisi bersenjata lengkap bergegas masuk dari gerbang, dipimpin oleh Rantao dan Kapten Lian Xia. "Jangan bergerak." Rantao memegang senjatanya dan berteriak, "Ini darurat. Siapapun yang berani bergerak akan menghalangi pelayanan publik." Ketua tim Zhao, setelah berteriak, dia melihat Zhao Yu dan bergegas maju. Dia bertanya kepada Zhao Yu apakah dia baik-baik saja, sambil mengarahkan senjatanya ke Tuan Ma. Borgol dia. Bab-bab novel baru diterbitkan di atas aba-aba Zhao Yu. Rantao mengeluarkan sepasang borgol dan memborgol Tuan Ma. Untuk mencegah hal serupa terulang kembali, Zhao Yu memeriksa Mahongi dari ujung kepala sampai ujung kaki lagi. Setengah jam kemudian, seluruh aula terkendali. Xiao Hang dan korban luka lainnya dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, sedangkan seluruh personel terkait dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih rinci. Peristiwa besar ini telah menimbulkan sensasi besar dalam sistem, sehingga lebih dari selusin departemen lokal dan seluruh pasukan polisi telah dikirim untuk membantu kelompok investigasi khusus dan dinas rahasia untuk menangani masalah ini. Namun, Zhao Yu tidak peduli dengan akibatnya.
Dia masih memiliki masalah besar yang harus diselesaikan sesegera mungkin, jadi sebelum mengirim tersangka kembali ke kantor polisi, dia menginterogasi manajer Rao di mobil tahanan terlebih dahulu. Alasan mengapa Zhao Yu ingin menginterogasinya terlebih dahulu, dan bukan Ma Hongyi, adalah karena Zhao Yu merasa bahwa manajer Rao masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dia harus mencari tahu seluk-beluk seluruh masalah ini, sehingga dia dapat menginterogasi Ma Hongyi dengan lebih efektif. Itu tidak mungkin benar. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengemudi? Ketika manajer Rao melihat Zhao Yu di dalam mobil tahanan, dia langsung menunjuk pakaiannya yang berlumuran darah dan mendesaknya dengan cemas. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk ke ambulans? Aku sudah ditusuk setidaknya 3 kali. Tusukan ini. Ia menunjuk perut bagian bawahnya. Tusukan ini pasti telah melukai ususku. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita tidak pergi ke rumah sakit, aku akan. Namun, Zhao Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menyilangkan tangannya dan menunggu dengan tenang. Manajer Rao akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan enggan, Tuan, bagaimana dengan ini? Saya punya bukti kejahatan Ma Hongyi selama bertahun-tahun, jadi. Bagaimana kalau begini? Aku bersedia menjadi saksi. Aku akan membantumu bersaksi melawan Ma Hongyi, dan Snaketut. Aku mohon. Tolong selamatkan aku. Saya telah menjadi orang normal selama bertahun-tahun. Saya benar-benar telah membuka lembaran baru. Tolong, saya mohon. Zhao Yu mendengus dingin, lalu berkata tanpa tergesa-gesa, bahasa Mandarinmu jauh lebih baik daripada Liang Weiyi. Saya sudah bekerja di Harlan selama lebih dari 10 tahun, kata manajer Rao. Bagaimana pendapat Anda tentang usulan saya? Selama Anda menyetujuinya, saya berjanji akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Zhao Yu mendengus lagi, lalu berkata, apa kau sudah gila? Dan saksi yang ternoda, baiklah, aku setuju untuk membantumu melamar, tetapi tidakkah kau tahu taruhannya? Pertama-tama, polisi tidak perlu memintamu bersaksi melawan organisasi pembunuh dan Ma Hongyi. Bagaimana kalau kamu pikir-pikir, kalau kita tidak menerima berita, bagaimana kita bisa menemukan tempat ini? Kedua, jangan lupa bahwa kau adalah pembunuh berdarah dingin. Lanjutnya, wajah Zhao Yu menjadi gelap dan dia berteriak, berdasarkan kejahatan yang telah kau lakukan di masa lalu, bahkan 10 kematian pun tidak akan cukup. Dan terakhir, apakah kau yakin akan bersikap jujur setelah datang ke Harlan? Kami akan dengan mudah menemukan bukti kejahatanmu dan menambah kejahatanmu. Jadi, sejujurnya, kemungkinan mengajukan saksi yang tercemar itu sebenarnya tidak tinggi. Hati manajer Rao menjadi dingin. Apakah itu berarti aku akan mati? Tidak harus, kata Zhao Yu. Sekarang, ada kesempatan di depanmu. Terserah padamu untuk memperjuangkannya. Kesempatan apa? Mata manajer Rao berbinar. Ia melihat harapan lagi. Sejujurnya, Liang Weiwen telah memberitahu Anda bahwa dalam belasan jam, dia akan melakukan operasi dengan konsekuensi yang sangat serius. Jadi, jika informasimu dapat membantu kami memecahkan krisis ini, dan membantu kami menangkap Liang Kegigihan, Zhao Yu mengangkat alisnya dan berkata, itu berarti aku punya nilai tawar tambahan untukmu, kan? Saat tiba saatnya untuk mengajukan saksi yang ternoda. Oh, aku mengerti. Manajer Rao mengangguk tidak sabar. Aku akan memberitahumu semuanya. Bab 1422, dia orang yang sudah mati. Nama saya Lakong, saya orang Tionghoa Indonesia. Manajer Rao berkata jujur kepada Zhao Yu, ketika kami masih muda, kami melarikan diri bersama orang tua kami ke sebuah pulau yang biasa-biasa saja di Jawa Timur untuk tinggal. Ada banyak orang berdarah campuran seperti kami. Kemudian, karena kehidupan, Kai Singwen, dan saya pergi ke Sri Lanka untuk menerima pelatihan dari Snaketut. Kemudian, kami menjadi pembunuh organisasi. Pada awalnya, Snaketut merupakan cabang dari organisasi Harimau Ganas,
yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Kemudian, Snaketut secara bertahap menjadi independen. Selain pembunuhan, ia juga terlibat dalam penculikan dan pemerasan. K berasal dari latar belakang yang sama dengan kami, tetapi dia selalu pendiam dan tidak ramah. Manajer Rao mengenang. Namun, bakatnya adalah sesuatu yang tidak dapat kami bandingkan. Setelah beberapa tahun berlatih, dia mampu menjalankan misi, bahkan lebih awal dari kami. Ia terlahir sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia tidak punya emosi, galak, dan sangat cerdas. Ia segera menjadi raja taring ular yang menakutkan. Matanya sangat tajam. Bahkan kami yang berasal dari kampung halaman yang sama tidak berani menatap matanya. Jejak ketakutan melintas di wajah manajer Rao, lalu dia berkata dengan bingung, "Tapi, aku tidak begitu mengerti. Snake Fang sudah lama hancur, jadi mengapakah tiba-tiba muncul? Dan, mengapa dia membunuh Kai Xingwen dan dua lainnya? Kami tidak punya permusuhan dengan dia, jadi mengapa dia melakukan ini? Kalau begitu, ini masalah Bos Ma." Zhao Yu mengangkat alisnya, apakah Bos Ma melakukan sesuatu yang mengecewakannya? Tidak mungkin, kata manajer Rao dengan yakin. Setelah Snaketut disingkirkan, kami semua berlarian menyelamatkan diri. Kami bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Mengapa kami harus menyinggung perasaannya? Lagi pula, semua orang tahu bahwa K adalah Raja Taring Ular. Bahkan jika Tuan Ma berada di level menengah organisasi, dia tidak akan berani menyentuh K. Jika Anda tidak percaya padaku, manajer Rao menunjuk keluar mobil. Anda bisa bertanya kepada Bos Ma. Saya sudah bersamanya selama bertahun-tahun, jika dia benar-benar membuat K marah, dia tidak akan merasa senyaman ini selama bertahun-tahun. Oh, pasti ada alasannya. Zhao Yu merenung sejenak, lalu cepat-cepat memikirkan masalah lain dan bertanya, kalau begitu, ceritakan padaku tentang Yu Zhengran. Yu Zhengran. Manajer Rao tercengang. Yu Zhengran yang mana? Lalu, Zhao Yu mengeluarkan foto Yu Zhengran dari ponselnya dan terus bertanya, apakah kamu tahu tentang keluarga Tianfu? Hah? Manajer Rao tidak bisa menahan gemetar lagi setelah mendengar kata-kata, Sky Mansion. Silakan baca di miboxnovel.com. Zhao Yu adalah detektif yang hebat. Dari reaksi manajer Rao saja, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa manajer Rao pasti ada hubungannya dengan hilangnya keluarga Yu Zhengran. Oleh karena itu, Zhao Yu mencengkeram kerah baju manajer Rao dan memegang foto Yu Zhengran di depan wajahnya, lalu berkata dengan keras, lihat lebih dekat, dan kamu masih bilang kamu tidak tahu. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Setelah melihat foto itu, manajer Rao tidak mau mengambil risiko. Dia langsung berkata dengan ekspresi malu, aku lupa nama aslinya, tetapi aku masih ingat bahwa kasus di Taman Tianfu adalah misi terakhir kami. Sejak saat itu, kantor pusat di Sri Lanka dikosongkan dan Snake Fang mengumumkan kehancurannya. Tidak mungkin. Manajer Rao berpikir serius dan berkata, tidak mungkin karena kamu tidak memberi kau uang, kan? Tapi, dia sudah pergi. Kami tidak bisa menghubunginya, jadi kami pikir dia sudah mati. Membagi uang apa? Zhao Yu mengerti apa maksudnya, jadi dia meningkatkan tekanan pada manajer Rao, membuatnya sulit bernapas. Tentu saja itu uang pedagang kaya itu. Manajer Rao berkata, itu, 13 tahun yang lalu. Bos Ma menerima berita bahwa pengusaha kaya yang tinggal di rumah Highland Sky Mansion telah melarikan diri dari luar negeri dengan sejumlah besar uang. Tidak mungkin baginya untuk membersihkan identitasnya dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mentransfer sejumlah besar uang. Dia hanya bisa membawanya. Jadi, kamu menculik mereka, merampok harta benda mereka, dan membunuh seluruh keluarga mereka. Mata Zhao Yu bersinar dengan cahaya yang ganas. Tidak ada pilihan. Kita tidak bisa membiarkan satu orang pun hidup untuk hal semacam ini. Manajer Rao tampak menyesal saat berkata, selain keluarga mereka yang beranggotakan 5 orang, ada 4 pengawal yang kami bawa dari luar negeri. Kami membunuh mereka semua. Lebih jauh lagi, untuk membuat orang kaya itu berbicara, kami bahkan menggunakan keluarganya untuk melakukan beberapa hal buruk. Suara manajer Rao menjadi semakin lembut. Setelah itu,
Kami bahkan merilis beberapa berita palsu, mengatakan bahwa keluarganya meninggal dalam tsunami dan sebagainya. Benar-benar seperti ini. Zhao Yu terbakar amarah, dan dia ingin menghajar si pembunuh. Namun, untuk mengetahui kebenarannya sesegera mungkin, dia menahan amarahnya dan terus bertanya, di mana mayat mereka dikuburkan. Di pegunungan, di jurang di pegunungan tua, kami memasukkan orang ke dalam salah satu gua air dan kemudian menutup pintu masuk dengan batu. Aku seharusnya bisa menemukannya. Jika kau membutuhkannya. Manajer Rao tampaknya merasakan kemarahan Zhao Yu, jadi dia menjawab pertanyaan itu dengan antusias. Tuan Ka juga terlibat dalam hal ini. Zhao Yu bertanya lagi. Benar, manajer Rao menjawab dengan cepat, bagaimanapun juga, pengusaha kaya itu memiliki 4 pengawal, jadi bos Ma mengirim 5 dari kami, termasuk Ka. Oh, Zhao Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Jika Ka adalah pembunuhnya, akan sulit untuk menjelaskan pemilik tengkorak itu. Kai Xingwen, Huang Baili, Xing Fei Yuan, Ka, dan aku, lanjut manajer Rao, keempat pengawal pengusaha kaya itu semuanya diurus oleh Ka sendiri. Mengenai pembunuhan keluarga orang kaya itu, kami semua terlibat. Lalu, Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa, pengusaha kaya yang kamu sebutkan, apakah dia punya cucu perempuan? Ya, jawab manajer Rao dengan tergesa-gesa. Cucu perempuannya berusia sekitar 18 atau 19 tahun saat itu. Dia sangat cantik. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mata besar. Dia adalah wanita berdarah campuran yang sangat cantik. Biar aku tanya, Zhao Yu sekali lagi mencengkeram kerah baju manajer Rao dan bertanya, apakah kamu yakin dia sudah meninggal saat itu? Siapa yang membunuhnya? Saya yakin. Manajer Rao tidak ragu untuk memberikan jawaban positif, tetapi setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membeku. Saya pikir, Ka, membunuhnya dengan tangannya sendiri. Mendengar ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi semakin bingung. Jika Ka membunuh cucu perempuan Yu Zhengran dengan tangannya sendiri, maka serangkaian spekulasi yang muncul setelah itu tampaknya tidak valid, bukan? Mungkinkah pemilik tengkorak yang dipedulikan Ka itu bukanlah cucu perempuan Yu Zhengran, melainkan kerabat Yu Zhengran yang lain? Lalu, siapakah orangnya? Benar? Manajer Rao tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menambahkan, saat itu, kami melihat cucu pengusaha kaya itu sangat cantik. Kami ingin mengganggunya, tetapi entah mengapa, Ka datang dan membunuhnya dengan pisau. Ya, ia berusaha keras mengingat dan berkata dengan yakin, tidak ada alasan, dan tidak ada pembicaraan dengan kami. Ia hanya maju dan menusuknya. Orang itu, pasti sudah mati, kan? Jika orang lain yang melakukannya, kami mungkin akan mengadu, tetapi karena pelakunya adalah Ka, tidak ada satupun dari kami yang berani mengatakan apapun. Kenang manajer Rao, setelah Ka membunuh orang tersebut, kami pikir dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, jadi kami segera memasukkan orang tersebut ke dalam gua air, lalu menutup pintu masuk dan pergi. Baiklah, Zhao Yu melepaskan kerah baju manajer Rao dan berkata kepadanya, kamu yang memimpin jalan sekarang, dan kita akan menemukan mayatnya. Aku ingin melihat apakah cucu perempuan Yu Zhengran sudah meninggal atau Jian Jia masih hidup. Bab 1423, Bab 1422 Pemanggilan Jiwa. Ya, benar, di dalam mobil polisi yang melaju kencang, manajer Rao memberitahu Zhao Yu, setelah kami menyelesaikan kasus Hailan, kami menerima berita bahwa markas Snake Fang dihancurkan sebelum kami bisa melakukan penyesuaian apapun. Sri Lanka memiliki informasi kami. Kami semua dicari oleh Interpol dan tidak punya tempat untuk dituju. Jadi, saya berdiskusi dengan Kai Xingwen dan yang lainnya, dan kami membuat keputusan yang ekstrim. Kami mengambil uang yang kami rampas dari para pengusaha kaya dan bersembunyi di pegunungan dan hutan Harlan, menjalani kehidupan yang menyendiri. Saya telah bersembunyi selama hampir 2 tahun sebelum meninggalkan pegunungan dan kembali. Manajer Rao berkata, lalu, kami menggunakan uang para pengusaha kaya untuk memalsukan identitas kami. Sejak saat itu, kami menetap di Highland dan menjalani kehidupan normal. Namun,
Meskipun kami memiliki identitas baru, kami masih hidup dalam ketakutan setiap hari. Kami tidak pernah menunjukkan wajah kami, takut bahwa kami akan menjadi sasaran suatu hari nanti. Oh, Zhao Yu memutar matanya dan bertanya, bagaimana dengan Tuan Ma? Dari mana dia berasal? Jangan bilang Kai Xingwen dan yang lainnya tidak tahu identitas Bos Ma. Benar, manajer Rao mengangguk setuju. Snaketud memiliki sistem keamanannya sendiri. Mereka memiliki kontak satu arah atau informan seperti saya. Jadi, hanya aku yang tahu bahwa Tuan Ma adalah pemimpin penting Snakefang. Bahkan Kau tidak tahu. Manajer Rao terdiam sejenak dan mulai mengingat. Adapun Bos Ma, kami baru berhubungan lagi 8 tahun yang lalu. Kebetulan Bos Ma sedang berlindung di Jingsu. Kami bertemu dan dia memberitahu saya bahwa dia sudah mendapat berita itu sebelum pembersihan di Sri Lanka, jadi dia menghapus identitasnya dan identitas kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa bersembunyi dengan aman sampai sekarang. Tentu saja saya sangat gembira mendengar berita ini, jadi saya memutuskan untuk bermitra dengan Bos Ma untuk berbisnis, dan begitulah cara kami mendirikan guild sekarang. Kupikir aku akan bisa menua dengan tenang, tapi tak kusangka. Manajer Rao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini mungkin pembalasan yang legendaris. Oh, ngomong-ngomong, dia menghela napas, lalu teringat sesuatu dan cepat-cepat menambahkan, di antara informasi yang dihapus Bos Ma, itu juga termasuk K. Bos Ma mencoba mencarinya saat itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Oh, Zhao Yu mengangguk pelan, lalu berkata, jadi, seharusnya tidak ada permusuhan antara Tuan Ma dan K, kan? Kalau tidak, Tuan Ma tidak akan menghapus pesannya atau mencoba mencarinya. Aneh, Zhao Yu mengerutkan kening. Kalau begitu, mengapa K ingin menggunakan kita untuk menemukan Tuan Ma? Silakan baca di miboxnovel.com. Itu mudah saja, kata manajer Rao buru-buru. Mengapa kamu tidak bertanya langsung pada Bos Ma? Mendengar ini, Zhao Yu diam-diam melihat ponselnya. Pada saat yang sama, Miao Ying berada di mobil polisi lain untuk menginterogasi Ma Hongyi. Namun, Ma Hongyi tidak seperti manajer Rao. Meskipun dia telah melihat video pengakuan manajer Rao, dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Dari sini, tampaknya tidak mudah untuk membuat Ma Hongyi berbicara dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia harus mencari tahu lebih banyak tentang situasi tersebut dari manajer Rao. Petugas, saya tidak bermaksud bersikap lembut, tetapi saya benar-benar harus mengingatkan Anda, manajer Rao memohon kepada Zhao Yu lagi. Tempat kami menguburkan mayat-mayat itu berada jauh di dalam pegunungan, dan perjalanannya sangat jauh. Tapi, lihat keadaanku saat ini. Dia menunjuk ke pakaiannya yang berlumuran darah. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan sampai di sana. Bab-bab novel baru diterbitkan di. Tidak masalah jika aku mati, tapi aku tidak ingin menunda urusan pentingmu. Dan, dia menunjuk keluar jendela. Sekarang sudah malam. Lagi pula, aku sudah tidak pernah ke tempat itu selama lebih dari 10 tahun. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan dapat menemukan jalan yang benar dalam waktu singkat, jadi. Begini, rumah sakit. Tidak apa-apa, Zhao Yu memotongnya. Aku akan bertaruh saja dan melihat apakah kau bisa bertahan hidup. Jika kau tidak bisa bertahan dan mati di jalan, atau jika aku tidak bisa menemukan tempat untuk menyembunyikan tubuhmu, maka aku akan mencari gua air dan menguburmu. Ini, apa yang kau katakan? Manajer Rao memegang perutnya dan mengeluh dengan muram, setidaknya balut aku. Jangan. Sebelum manajer Rao bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yu mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke jendela mobil, membuatnya menangis. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, jangan coba-coba mempermainkanku. Zhao Yu menekan kepalanya dan mengancamnya dengan keras, kau baru saja mengatakan bahwa kau telah hidup menyendiri di pegunungan selama setahun, dan sekarang kau mengatakan bahwa kau mungkin telah salah jalan. Baiklah, kalau kau benar-benar punya nyali, cobalah mengakui kesalahanmu. Mari kita lihat apakah kau masih punya kehidupan untuk menjadi saksi yang ternoda. Tidak. Aku tidak berani.
Manajer Rao telah disiksa oleh Zhao Yu sampai-sampai dia tidak punya kesabaran lagi. Dia langsung memohon belas kasihan, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan yang baik, yang baik. Biar aku tanya lagi, Zhao Yu menundukkan kepalanya dan membuka foto-foto kotak tulang putih di ponselnya. Dia bertanya kepada manajer Rao, lihat baik-baik ini. Apakah ini diajarkan oleh foto? Kemudian Zhao Yu menceritakan kepadanya seluruh kisah kasus tulang putih itu. Ya Tuhan, setelah mendengar ini, manajer Rao menghirup udara dingin dan berkata sambil gemetar, Kak ini, terlalu gila. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Oh, Zhao Yu melihat sesuatu di mata manajer Rao dan mendesaknya, apa maksudmu? Benar sekali, ini. Manajer Rao menunjuk foto-foto itu dan berkata, itu semua adalah totem primitif dan benda-benda kurban agama Poto. Ada banyak orang primitif yang percaya pada agama Poto di pulau kecil tempat kami tinggal saat kami masih muda. Agar mereka menerima kami semua memilih iman mereka dan berdoa bersama mereka. Lambat laun, kami pun menjadi orang-orang yang beriman. Tapi, kami tidak se-ekstrem Kak. Semua orang tahu apa itu agama Poto. Bagaimana kau bisa menganggap serius pepatah tulang putih yang memanggil jiwa? Apa? Pemanggilan jiwa tulang putih? Zhao Yu mengerutkan kening. Ya, jawab manajer Rao. Di belakang kami, para tetua menyebut agama Poto sebagai agama tulang putih karena agama ini menganjurkan tulang putih. Agama ini percaya bahwa setelah kematian, jiwa akan melekat pada tulang putih. Jika ini adalah perbuatan K. Ia menunjuk foto itu dan berkata, maka K pasti kerasukan setan. Ia ingin menggunakan tulang orang lain untuk merekonstruksi jiwa pemilik tengkorak itu sehingga ia bisa memiliki tubuh yang paling lengkap setelah reinkarnasi. Tapi, manajer Rao menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa menanggapi ini dengan serius? Oh, Zhao Yu mengangguk sedikit dan berkata, itu seharusnya bukan hanya tubuh yang lengkap, tetapi tubuh yang sempurna. Orang-orang yang digunakan K untuk memanggil jiwa untuk tengkorak itu semuanya adalah model dengan figur yang sempurna. Tidak mungkin. Manajer Rao menelan ludah. K pasti gila. Membunuh seseorang demi memanggil jiwanya, dan bahkan mengambil tulangnya, bukankah ini terlalu gila? Siapa pemilik tengkorak ini? Setelah pertanyaan itu, mobil tiba-tiba menjadi sunyi. Tunggu. 2 detik kemudian, manajer Rao akhirnya bereaksi. Bibirnya bergetar saat dia berkata, Anda baru saja menyebut cucu pengusaha kaya itu. Anda terburu-buru sekali untuk melihat lokasi pemakaman. Pemilik tengkorak itu. Tidak mungkin dia, kan? Bab 1424, bab 1423 kerangka yang ditukar. 5 jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Jauh di dalam gunung tua, sebuah parit tampak terang benderang, seterang siang hari. Karena Zhao Yu telah memberitahu departemen terkait sebelumnya, puluhan petugas polisi, ilmuwan forensik, dan tim penyelamat yang dikirim oleh gunung semuanya tiba di tempat kejadian tepat waktu. Saat itu, tim penyelamat sedang memindahkan batu-batu yang menghalangi jalan masuk ke sebuah gua. Menurut manajer Rao, setelah mereka membunuh keluarga pengusaha kaya, Yu Zhengran, mereka menyembunyikan jasadnya di dalam gua. Saat itu, manajer Rao, yang diborgol, berdiri tidak jauh dari lokasi konstruksi dan mengaku kepada Zhao Yu, tempat ini berada jauh di dalam pegunungan dan hutan, yang sangat jauh dari kota. Tidak ada jalan di tempat yang sangat jauh. Dulu, kami mengajak keluarga mereka berjalan melewatinya. Lalu, bagaimana dengan 4 pengawal lainnya? Apakah mereka juga dikubur di sini? Zhao Yu bertanya, matanya tidak pernah lepas dari lokasi konstruksi. K membunuh ke-4 pengawal di dalam mobil itu. Manajer Rao berkata, mobil itu milik pengusaha kaya itu. Untuk menghilangkan bukti, kami mengikat tubuh pengawal itu ke mobil dan kemudian menenggelamkan mobil itu ke Sungai Biru. Dia benar-benar kejam. Ketika Kapten Lian Xia, yang berdiri di samping mereka berdua, mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Sungai Biru penuh dengan lumpur. Jika kamu menenggelamkan mobil di sana, tidak ada cara untuk mengeluarkannya. Tidak perlu. 5 tahun lalu, manajer Rao menjelaskan dengan ekspresi rumit, Blue River mengubah sungai dan menggali mobil.
Saat itu, kami sempat khawatir, tetapi kemudian tidak ada kabar. Saya tidak tahu bagaimana kalian mengatasinya. Oh, benarkah? Kali ini giliran Li Yanxia yang tampak malu. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dia harus bertanya ke kantor polisi daerah jika mereka tidak mengajukan kasus. Apakah kamu tidak menemukan mayatnya, atau tidak dapat menemukan asal mobilnya? Keempat pengawal itu juga mengikuti para pengusaha kaya itu ke sini secara ilegal, tebak manajer Rao. Menurutku, bahkan jika kita menemukan mayatnya, tidak ada cara untuk membuktikan identitas mereka, kan? Sudah dibuka, sudah dibuka. Tepat saat manajer Rao selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan dari lokasi konstruksi. Tim penyelamat sudah membuka lubang itu. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa sekarang. Kata manajer Rao dengan takut-takut, dulu, ada sungai kecil di jurang, dan air menetes dari lubang itu. Itu adalah lubang air. Silakan baca di miboxnovel.com. Kami pikir di lingkungan seperti itu, tubuh bisa membusuk lebih cepat, bukan? Dasar pembunuh, kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Kapten Li Yanxia mengumpat dengan marah, bagaimana mungkin kalian tega melakukan ini pada keluarga beranggotakan 3 orang yang sama sekali tidak bisa melawan? Mereka sudah memberimu uang, mengapa kalian tidak bisa membiarkan mereka pergi saja? Orang kaya itu bukan orang yang mudah ditipu. Dia punya banyak kekuasaan di Asia Tenggara, kata manajer Rao. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan menjadi ancaman bagi kita. Kalau begitu bunuh saja Yu Zhengran sendirian. Ada seorang wanita dan seorang anak, kau bukan manusia. Semakin banyak Li Yanxia berbicara, semakin marah dia. Dia benar-benar ingin menghajar manajer Rao. Manajer Rao tahu bahwa dia telah berdosa dan segera menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani bersuara. Wah, ada sesuatu, lihatlah. Sebelum Zhao Yu mendekat, dia mendengar seseorang berteriak, aneh. Apa itu? Kenapa tidak terlihat seperti mayat manusia? Mendengar ini, Zhao Yu segera menerobos kerumunan dan datang ke pintu masuk gua. Gua itu sangat kecil. Jika seseorang ingin masuk, mereka hanya bisa merangkak di tanah. Ketika Zhao Yu melihat ke dalam lubang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa tidak percaya. Di dalam gua yang mengering, sekitar 1,5 meter jauhnya, ada sebuah tas hitam. Itu bukan mayat. Ini, apa yang sedang terjadi? Meskipun masih ada jarak di antara mereka, Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa tas hitam itu tidak lama. Tampaknya masih baru. Itu tidak benar. Setelah manajer Rao melihatnya, dia terkejut. Bagaimana mungkin? Mungkinkah seseorang menyentuhnya? Ketua tim Zhao, biar aku saja yang melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda dari tim forensik yang datang bersama tim meminta Zhao Yu untuk melakukannya. Aku kecil, jadi aku bisa masuk. Baiklah, hati-hati. Zhao Yu setuju. Pemuda itu mengenakan sarung tangan dan perlengkapan lainnya, dengan mudah mengebor lubang tersebut, dan segera mengeluarkan tas itu. Namun, begitu tas itu dikeluarkan, orang-orang mendengar pemuda itu berkata, ada lebih dari satu. Sepertinya ada 2 tas di dalamnya. Zhao Yu menundukkan kepalanya dan melihat ada 2 tas lainnya di kedalaman gua. Pada saat ini, Zhang Peipei bergegas ke tempat kejadian dan berkata kepada pemuda itu, keluarkan semuanya dan lihat apa lagi yang ada di dalamnya. Harap berhati-hati. Baiklah, setelah Xiao Zhang setuju, dia kembali ke dalam gua. Zhang Peipei juga mengenakan sarung tangan dan dengan hati-hati memeriksa tas yang telah dikeluarkan. Ini adalah tas nilon untuk pindahan, kata Zhang Peipei. Gaya ini baru populer dalam beberapa tahun terakhir dan sebagian besar digunakan oleh siswa sekolah menengah atau universitas. Ayo, beri aku cahaya. Di bawah perintah Zhang Peipei, seorang asisten menyalakan lampu dan menyinari tas itu. Tidak ada sidik jari, tidak ada rambut, tidak ada darah. Zhang Peipei memeriksa cukup lama, lalu mendongak dan bertanya kepada Zhao Yu, ketua tim, Anda bisa membukanya sekarang. Dengan anggukan Zhao Yu, Zhang Peipei akhirnya membuka resleting tas itu. Pada akhirnya, saat tas itu dibuka, yang ada di dalamnya adalah kerangka yang mengerikan.
Suasana di tempat kejadian langsung membeku. Tak seorang pun berseru, dan tak seorang pun berbicara. Orang-orang hanya menatap tulang-tulang putih di dalam tas. Mereka terkejut, tetapi tak dapat mengungkapkannya. Apa? Namun, Zhang Peipei yang berpengalaman segera melihat masalahnya. Dia segera meraih tas dan memeriksa tulang-tulangnya. Tidak, kata Zhang Peipei dengan heran. Tidak ada tulang paha di sini. Tidak, dia mencari-cari lagi dan berkata, seharusnya tidak ada tulang tungkai bawah. Seluruh tulang tungkai bawah sudah hilang. Oh, melihat situasi ini, Zhao Yu tampaknya akhirnya menyadari sesuatu. Pada saat ini, pemuda itu mengeluarkan 2 tas itu dalam satu tarikan napas dan berkata, tidak, hanya ada 3 tas di dalamnya, tidak ada yang lain. Oh, begitu. Zhang Peipei tampaknya juga menyadari sesuatu. Dia segera berbalik dan membuka 2 tas lainnya. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia berkata dengan gembira, salah satunya tidak memiliki tulang tungkai atas, dan yang lainnya tidak memiliki tulang dada, tetapi tengkorak ketiga kerangka itu masih ada, yang berarti kami telah menemukan mayat 3 wanita yang terbunuh dalam kasus tulang putih. Zhao Yu mengangguk dan mengatakan jawabannya, lalu dia berpikir serius dan berkata, kalau begitu, satu-satunya orang yang bisa menukar tulang korban kasus tulang putih dengan tulang keluarga Yu Zhengran hanyalah Liang Weiyi. Tapi, menyembunyikan tulang-tulang di sini mungkin masuk akal, otak Zhao Yu berputar cepat, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia jadinya. Tapi memindahkan mayat keluarga Yu Zhengran, apa alasannya? Ya, Li Yanxia setuju, bingung. Kemana dia memindahkan tulang-tulangnya? Bab 1425, Kebencian apa? Hari berikutnya, jam 8 pagi. Di kantor sementara kelompok investigasi khusus di kantor polisi Harlan. Zhao Yu terbangun oleh suara keras, dan dia membuka matanya yang mengantuk. Pekerjaan berat semalam, ditambah dengan kurangnya istirahat yang cukup, membuat kondisi mental Zhao Yu semakin buruk. Entah kapan, ia tertidur di kursinya. Akan tetapi, dia hanya tidur kurang dari 1 jam sebelum dia terbangun oleh pertengkaran di kantor. Aku cukup yakin tentang itu. Tunggu saja dan lihat saja, kata Cui Lizu dengan marah. Pasti ada yang salah dengan pembunuh bernama Rao itu. Mungkin dia bersekongkol dengan Liang Weiyi, dan mereka bekerja sama. Insiden balai kota dan mayat-mayat di pegunungan semuanya diatur oleh Liang Weiwen. Itu semua rencananya. Dalam situasi seperti ini, kita harus memberi pelajaran pada Rao. Dan Bos Ma, dia juga bukan orang baik. Untuk menghadapi pembunuh berdarah dingin seperti mereka, kamu harus lebih berdarah dingin dari mereka, dan kamu harus menggunakan kekerasan. Cui, tenanglah, Wu Xiumin, yang berada di sebelahnya, mencoba membujuknya. Pemimpin tim kita akhirnya tertidur. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Spekulasimu sama sekali tidak berdasar. Jangan lupa, kalau bukan karena ketua tim dan saudari Miao, manajer Rao itu pasti sudah terbunuh sejak lama. Bagaimana dia bisa bersekongkol dengan Killer K? Wu Xiumin kemudian menambahkan, bahkan jika mereka bersekongkol, mereka setidaknya harus memiliki tujuan yang jelas. Tidak masuk akal jika mereka hanya mencari sisa-sisa korban kasus tulang putih. Benar sekali, kata Zheng Ke dengan suara rendah. Tim teknis telah menemukan beberapa helai rambut manusia, serat pakaian yang membusuk, dan jejak minyak mayat di dalam gua. Ini berarti pembunuh Rao tidak berbohong. Gua itu adalah tempat mereka menyembunyikan mayat-mayat itu. Namun, karena suatu alasan, Liang Weiyi memindahkan mayatnya dan meninggalkan sisa-sisa korban kasus tulang putih di sana. Kalau begitu katakan padaku, kata Cui Lizu, masih tidak yakin. Mengapa Liang Weiyi memindahkan mayatnya? Dia sudah membuat keributan besar. Apakah kamu masih takut kita akan menemukan mayatnya dan mengidentifikasi dia sebagai pembunuhnya? Silakan baca di miboxnovel.com. Cek. Mendengar pertanyaan Cui Lizu, Wu Xiumin dan Zheng Ke cemberut. Tindakan Liang Weiyi memang aneh, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang dia lakukan. Oh, Zhao Yu membuka matanya dan duduk dari kursinya. Iya, bos. Cui Lizu menyadari kecerobohannya dan segera menasihatinya, maaf membangunkanmu.
Cepatlah tidur lebih lama. Aku akan menyanyikan lagu pengantar tidur untukmu. Kemudian, Cui Lizu benar-benar mulai menyenandungkan sebuah lagu kecil, tetapi tidak peduli bagaimana Zhao Yu mendengarkannya, kedengarannya seperti dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Pergi, 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 Zhao Yu mendorong Cui dan bertanya kepada yang lain, sekarang jam berapa? Jam 8. Zheng Ke menjawab dengan cepat. Sebenarnya, Zhao Yu sudah memeriksa jam tangannya saat mengajukan pertanyaan itu. Surat Liang Weiyi tiba pukul 10 pagi, yang berarti tinggal kurang dari 2 jam lagi hingga batas waktu yang disebutkannya. Ya, tapi, Cui Lizu cemberut. Bagaimana kita tahu apa yang akan dilakukan Liang saat waktunya habis? Tanyanya. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, setelah aku tertidur, apakah ada hal baru yang terjadi? Di pintu masuk gua tempat jenazah dikubur, ada jejak dupa dan beberapa lilin yang tidak menyala, kata Wu Xiumin sambil melihat informasinya. Saya menduga Liang Weiyi telah mengadakan semacam upacara ketika dia mengangkut jenazah, seperti pada peti tulang putih itu. Dan, Zheng Ke melanjutkan, setelah pengujian mendesak dari Departemen Forensik, telah dipastikan bahwa 3 mayat tidak lengkap yang ditemukan di dalam gua cocok dengan 3 mayat dalam kasus tulang putih. Bab-bab novel baru diterbitkan di. Kami sudah bisa memastikan identitas ketiga korban. Tapi, Zheng Ke mengangkat bahu tak berdaya, kecuali tengkoraknya. 2 berita penting, Miao Ying tiba-tiba masuk dengan sebuah informasi dan berkata kepada semua orang. Pertama, pembunuh Rao memang menyimpan bukti terhadap Ten Ma. Berdasarkan bukti ini, kami telah membuat Ma Hongyi mengaku bersalah. Ma Hongyi mengakui bahwa dia adalah pemimpin nomor 4 organisasi taring ular, Abikula. Dia juga mengakui bahwa dialah yang mengatur pembunuhan di Aula Serikat. Ternyata Ma Hongyi adalah orang yang berhati-hati. Dia diam-diam memperhatikan setiap gerakan manajer Rao, Kai Xingwen, dan yang lainnya. Ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Kai Xingwen, Huang Baili, dan Xing Feiyuan menghilang tanpa alasan, dia merasakan ada yang tidak beres. Jadi dia membunuh manajer Rao untuk menyingkirkan masalah di masa mendatang. Hanya saja, Miao Ying melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan penuh penyesalan, mengenai kegigihan Liang, atau situasi Killer K, dia tidak tahu banyak. Ma Hongyi tidak tahu bahwa K ada hubungannya dengan hilangnya Kai Xingwen dan 2 orang lainnya. Sama seperti pembunuh Rao, kata Miao Ying, meskipun Ma Hongyi sangat takut pada K, dia tidak dapat memikirkan alasan mengapa K akan mencari mereka. Oh, Zhao Yu mengangguk dan berpikir beberapa detik, lalu bertanya pada Miao Ying, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki 2 informasi penting? Miao Ying langsung berkata, Dinas Rahasia mengirimiku pesan. Mereka mengirim sekelompok orang ke luar negeri dan menemukan sebuah pulau kecil yang menganut agama Poto. Mereka juga mempelajari situasi agama Poto dari penduduk setempat. Killer Rao benar. Memang ada pengumpulan tulang untuk memanggil jiwa dalam doktrin Poto. Miao Ying mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, mereka menyembah tulang putih dan sangat menghargai integritas tulang saat pemakaman. Jika seseorang yang cacat fisik meninggal, anggota keluarga biasanya akan menemukan tulang-tulang hewan yang mirip atau tulang-tulang yang disatukan dari orang lain. Jadi, kata Miao Ying, kasus tulang putih yang dilakukan Liang Weiyi mungkin untuk memanggil jiwa pemilik tengkorak itu. Tapi, Miao Ying menunjuk ke bagian tertentu dari informasi itu dan berkata, mereka juga menemukan sesuatu tentang pemanggilan jiwa. Ketika agama Poto melakukan pemanggilan jiwa pada tulang-tulang putih, mereka harus terus melakukan ritual tersebut selama 49 hari sebelum tulang-tulang tersebut dapat dikubur. Mereka percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebencian orang yang telah meninggal. Oh, Cui Lizu menelan ludah dan berkata dengan takut-takut, artinya, Liang Weiyi perlu melakukan 49 ritual berturut-turut untuk pemilik tulang sebelum dia bisa dikuburkan. Tidak heran Liang Weiwen tidak terburu-buru mengatasinya meskipun tulang-tulangnya sudah disatukan. Kebencian? Kebencian apa? Wu Xiumin merenung sejenak. Mungkinkah kebencian orang yang sudah meninggal adalah jawaban yang ingin Liang Weiyi kita ketahui? Intinya adalah, kata Zheng Ke, kita setidaknya harus tahu siapa pemilik tengkorak itu.
Sudah hampir waktunya. Namun, Zhao Yu berkata dengan yakin, jika aku tidak salah, pemilik tengkorak itu tidak diragukan lagi adalah cucu perempuan Yu Zhengran. Ah, tapi, kenapa? Tanya Cui Lizu sambil mengerutkan kening. Ka membunuh pembunuh keluarganya, dan pembunuh Rao melihat Ka membunuhnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak mungkin bersama Ka, kan? Ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga tidak etis, kan? Ketua tim Zhao, Miao Ying merenung, maksudmu? Ka tidak benar-benar membunuh cucu perempuan Yu Zhengran, tetapi membiarkannya hidup dan membawanya pergi. Tapi, mengapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu, kata Zhao Yu dengan serius. Tetapi aku tahu bahwa karena Ka telah berusaha keras untuk memindahkan jasad keluarga Yu Zhengran, itu berarti kasus tulang putih pasti ada hubungannya dengan keluarga Yu. Berdasarkan usia tengkorak dan analisis DNA, aku hanya bisa membuat kesimpulan ini. Zhao Yu melanjutkan, jika pemilik tengkorak itu benar-benar cucu perempuan Yu Zhengran, maka semuanya tampak masuk akal. Pikirkanlah, Zhao Yu mengingatkannya, jika kamu adalah cucu Yu Zhengran, apa dendam terbesarmu? Ah, mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Cui Lizu yang pintar adalah yang pertama berseru, balas dendam. Kebenciannya adalah membunuh semua pembunuh yang membunuh keluarganya di masa lalu untuk membalas dendam. Jadi, Cui Lizu gemetar saat berkata, itulah sebabnya Ka membunuh Kai Xingwen dan yang lainnya. Selain mereka yang sedikit, ada juga pembunuh Rao dan Bosma. Itu, maksudnya, tujuannya adalah, dering, 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 dering. Di saat yang menegangkan dan menegangkan seperti itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Begitu ponselnya berdering, Zhao Yu tiba-tiba menggigil. Ini karena dia telah mengatur nada dering khusus untuk nomor telepon ketekunan Liang. Dengan kata lain, orang yang sedang berbicara di telepon saat ini kemungkinan besar adalah Liang Perseverance sendiri, yang merupakan si pembunuh Ka yang arogan. Bab 1426, Hadiahku. Setelah Zhao Yu menjawab telepon, dia menyapa. Suara dingin yang familiar terdengar dari ujung sana. Polisi, kamu lagi? Ya, ini aku. Memangnya kenapa? Zhao Yu membalas. Pada saat yang sama, ia menyalakan fungsi hands-free agar semua orang bisa mendengarkan. Bagaimana? Kata Liang Weiyi, batas waktu 3 hari yang kuberikan padamu akan segera tiba. Apakah kau sudah memecahkan teka-teki yang kutinggalkan untukmu? Nama aslimu adalah Ka, dan kau adalah seorang pembunuh dari organisasi Snake Fang. Zhao Yu tidak punya apapun untuk disembunyikan sekarang, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, 13 tahun yang lalu, kau dan pembunuh lainnya menculik dan membunuh keluarga Yu Zhengran di Highland Sky Mansion, kan? Kemudian, Zhao Yu sengaja berhenti sejenak untuk menguji reaksi Liang Weiyi. Liang Weiyi merenung selama 2 detik, lalu berkata, bagus sekali, sepertinya kamu sudah menemukan orang yang aku cari. Lanjutkan, aku mendengarkan. Baiklah. Zhao Yu dengan hati-hati mengatur kata-katanya dan sengaja memperlambat langkahnya, kamu juga membunuh 4 pengawal pengusaha kaya itu, mengikat mereka ke mobil, dan kemudian membenamkan mobil itu ke Sungai Biru. Hei. Tiba-tiba, Liang Weiyi menyela Zhao Yu dan berkata, aku tahu kamu mencoba mengulur waktu, tetapi jika kamu tidak langsung ke pokok permasalahan, kita tidak bisa melanjutkan permainan kita. Saya ingin mendengar pendapat kalian tentang kerangka yang saya buat. Apakah kalian tahu siapa pemilik tengkorak itu? Zhao Yu berpikir sejenak, lalu melirik rekan-rekannya, lalu melanjutkan, ketika kamu mencoba membungkam mereka, kamu malah terpikat pada cucu pengusaha kaya itu dan diam-diam menyelamatkannya. Jika aku tidak salah, pemilik tengkorak itu, kata Zhao Yu dengan serius, harusnya dia. Suara dingin Liang Weiyi terdengar dari ujung telepon. Tidak buruk. Kau bukan polisi biasa. Lanjutkan. Lalu, Zhao Yu memutar matanya dan berkata, kau membawanya pergi jauh dan menjalani kehidupan yang baik. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Entah mengapa, cucu perempuan saudagar kaya itu meninggal, dan kematiannya sangat tragis. Hanya tengkorak yang tersisa.
Silakan baca di miboxnovel.com. Untuk membebaskan jiwanya dari api penyucian, kau membawa tengkoraknya kembali ke Highland, kembali ke rumah lama keluarga Yu di Sky Mansion, kata Zhao Yu. Lalu, kau menemukan 3 wanita muda dengan tubuh yang sempurna. Kau tidak hanya membunuh mereka dengan kejam, tetapi kau juga menggunakan tulang mereka untuk memanggil jiwa kekasihmu. Apa yang kau lakukan benar-benar tidak berperasaan dan keterlaluan. Aku tidak perlu membunuh sebanyak itu, kata Liang Weiyi dingin. Tapi aku tidak menyangka model yang kupilih memiliki 6 jari di masing-masing kakinya. Setelah siap reinkarnasi, bagaimana mungkin aku membiarkannya menjadi cacat? Petik 2. Petik 2. Mendengar jawaban aneh Liang, semua orang merasa jijik. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, 2 saja sudah cukup, tapi kamu. Dewa Suci Poto mengalami 3 kali kesengsaraan dari neraka dan menjadi seorang Buddha. Oleh karena itu, dalam agama suci, 3 adalah angka keberuntungan. Liang Weiwen menjelaskan dengan tenang. Cabul. Cui Lizu, yang berdiri jauh, mengutuk dengan suara rendah. Miao Ying memberi Zhao Yu tanda, oke, yang berarti dia telah menemukan lokasi di mana Liang ketekunan membuat panggilan. Mereka yang keluar untuk mencari nafkah cepat atau lambat harus membayar. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, tunggu saja, 3 gadis yang kehilangan nyawa karenamu pasti akan mengejarmu. Bab-bab novel baru diterbitkan di memangnya kenapa? Liang Weiyi berkata jahat, aku tidak peduli. Selama si aku bisa bereinkarnasi dan memiliki tubuh yang membuat orang lain iri, apa pentingnya membunuh beberapa orang? Polisi, katanya dengan berat, permainan dekripsi kita sepertinya belum berakhir, kan? Baiklah, mari kita lanjutkan. Kata Zhao Yu, agama Poto membutuhkan waktu 49 hari untuk menghilangkan kebencian jiwa-jiwa yang telah meninggal. Aku menduga bahwa, selain mengumpulkan tulang-tulangnya untuk membaca mantra, kamu juga ingin menghilangkan kebenciannya melalui tindakan nyata, bukan? Kamu baru saja memanggilnya Sia. Aku pikir satu-satunya dendam Sia adalah untuk membalaskan dendam keluarganya. Zhao Yu berkata dengan serius, jadi, tujuanmu adalah untuk menemukan pembunuh yang membunuh keluarga pengusaha kaya itu bersamamu dan membunuhnya, kan? Bagus sekali, bagus sekali. Suara tepuk tangan terdengar dari telepon. Aku semakin menyukaimu. Selanjutnya, aku seharusnya bisa mendengar inti ceritanya, kan? Apa tujuan teka-teki pembunuhan yang kutinggalkan untukmu? Kali ini giliran Zhao Yu yang mencibir. Tujuanmu tidak rumit. Kau hanya ingin kami membantumu menemukan pembunuh keempat. Kamu menginterogasi Kai Xingwen dan 2 orang lainnya agar mereka mengungkapkan keberadaan Lakong, manajer Rao. Tapi aku tidak menyangka orang itu akan begitu keras kepala dan tidak mengatakan apapun sampai dia meninggal. Jadi, kamu memanfaatkan situasi dan membunuhnya dengan pisau pinjaman, kata Zhao Yu sambil menyipitkan matanya. Biarkan kami membantumu menemukannya. Tetapi fakta telah membuktikan bahwa rencanaku berhasil. Liang Weiyi berkata dengan bangga, lalu bertanya, bagaimana? Apakah kamu membunuh Lakong atau menangkapnya? Atau, apakah dia melarikan diri? Dia kabur, Cui Lizu yang berada di sampingnya bergumam cemas kepada Zhao Yu. Dia telah ditembak mati, jawab Zhao Yu. Liang Weiyi mencibir, tidak ada gunanya berbohong padaku. Jika Lakong terbunuh, kau tidak akan tahu banyak. Saya tidak berbohong, kata Zhao Yu, yang ahli berbohong. Lakong ditembak sebelum ditangkap. Setelah mengaku, dia meninggal. Oh, begitukah? Hehehe. Liang Weiyi mencibir dan berkata, kau seharusnya tahu bahwa tujuanku bukan hanya Lakong, kan? Tentu saja, Zhao Yu melanjutkan, kamu harus membalas dendam sampai akhir. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Tujuan utamamu adalah menemukan orang yang memberi perintah. Dialah pembunuh sebenarnya, kan? Benar. Mendengar ini, Liang Weiyi tiba-tiba menjadi bersemangat. Katakan padaku, apakah kamu sudah menemukannya? Abikula, apakah itu namanya? Tanya Zhao Yu, tetapi sangat disayangkan bahwa terjadi kecelakaan saat penangkapan.
Dia meninggal lebih dulu daripada Lakong. Mendengar perkataan Zhao Yu, Liang Weiyi tiba-tiba menyeringai menyeramkan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan tegas, "Polisi, karena kalian telah memecahkan teka-tekiku. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan." Katanya kata demi kata, "Bawakan aku tengkorak Xia, Abikula, dan Lakong. Aku siap menerima hadiahnya." "Apa-apaan ini? Apa kau tuli?" Zhao Yu memarahi, "Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa mereka berdua sudah mati?" Hei. Tanpa diduga, sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, Liang Weiyi menutup telepon. "Lokasinya sudah diketahui," kata Miao Ying terburu-buru. "Lokasinya di Jalan Layang Lingkar Luar Selatan, dan sinyalnya masih bergerak." Setelah Miao Ying selesai berbicara, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kantor. Kapten Li Yanxia berlari masuk dengan cemas dan berteriak, "Ketua tim Zhao, Ketua tim Miao, ada berita buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi." Bab 1427, Bab 1426 keripik. "Ada apa?" Tiba-tiba, melihat ekspresi panik Kapten Li, Zhao Yu dan yang lainnya secara naluriah menyadari bahwa hal besar yang dibicarakannya pasti sangat serius. "Saya baru saja menerima beritanya," kata Li Yanxia dengan tidak sabar. "Sesuatu terjadi di Yangkou." "Yangkou, ibu kota Qiongzu?" tanya Miao Ying. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Direktur kami telah diculik." Li Yanxia berkata dengan keringat di seluruh kepalanya. Ada 2 pejabat senior lainnya dari Biro Provinsi bersama Kepala Biro. Diculik. Semua orang terkejut. Setelah pertemuan itu, meskipun Anda memberitahu kami sebelumnya, para pemimpin Biro Provinsi masih merasa perlu bertemu dengan detektif Zhao dan kelompok investigasi khusus kami, jadi mereka mengambil mobil direktur kami dan kembali ke Harlan. Mereka berangkat pukul 6 pagi dan berencana tiba di kantor polisi Harlan pukul 8. Tetapi ketika sekretaris mencoba menghubungi mereka, ia mendapati bahwa mereka semua hilang. Kemudian, kami menghubungi Biro Provinsi, tetapi malah menerima berita yang tidak mengenakan, kata Kapten Li cepat. Pukul 7.30 pagi ini, polisi Yangkou menemukan mayat di tempat pembuangan sampah dekat Biro Provinsi. Sudah dipastikan bahwa mayat itu adalah sopir kepala biro kami, Xiao. Xiao muda ditusuk dengan senjata tajam dan meninggal. Saat ditemukan, seragamnya sudah hilang. Ya Tuhan, Cui Lizu terkejut. Apa yang terjadi? Yang paling penting adalah, Anda lihat, kami menemukan ini di video. Kapten Li memutar video di ponselnya dan memutar video pengawasan untuk Zhao Yu dan yang lainnya. Ini adalah potongan video yang ditemukan polisi setempat di dekat tempat kejadian perkara. Mereka menangkap seorang tersangka di video tersebut. Anda lihat. Saat Kapten Li menghentikan video, semua orang akhirnya melihat penampilan tersangka. Semua orang berseru serempak. Tersangka itu tidak lain adalah tersangka kasus tulang putih, Liang Perseverance, yang juga merupakan pembunuh berwajah merah K. Silakan baca di miboxnovel.com. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Cui Lizu, dia pergi ke laut, tapi kami masih mengawasi seluruh kota. Dia membunuh supir kepala biro, kata Zeng kekaget. Itu juga berarti, ya, orang yang menculik direktur kita, kata Kapten Li dengan penuh penyesalan. Seharusnya dia, orang ini kejam dan tak kenal ampun. Kepala kita dalam bahaya. Sialan, Cui Lizu menggebrak meja dengan marah. Benar-benar mustahil untuk berjaga-jaga. Kita sudah melakukan begitu banyak pekerjaan keamanan, tetapi Liang Weiyi masih berhasil mengejutkan kita. Aku benar-benar tidak senang dengan ini. Oh, Zhao Yu tiba-tiba mengerti. Tidak heran Liang Weiyi begitu yakin bahwa Lakong dan Abikula masih hidup. Kapten Li, Zhao Yu bertanya pada Li Yanxia, apakah kepala biro Anda mengetahui segalanya tentang kasus tulang putih dan situasi terkini di pihak kita? Tentu saja, jawab Kapten Li. Dia direkturnya. Apakah kita masih berani menyembunyikan hal sebesar itu darinya? Zhao Yu menghela napas panjang dan mendesah berat. Ini adalah langkah yang brilian. Jika kita menculik kepala suku,
kita akan dapat memahami seluruh situasi, dan kita tidak akan dapat membodohinya lagi. Bab-bab novel baru diterbitkan di. Tidak heran dia begitu percaya diri, tapi kita masih punya kesempatan, Miao Ying menganalisis. Selanjutnya, Liang Weiyi pasti akan menggunakan kepala biro dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar untuk membuat kita menyerahkan kedua orang dan tengkorak itu. Dengan begitu, kita bisa memikirkan solusinya. Saat dia berbicara, telepon Li Yanxia berdering. Dia segera mengangkat telepon dan melapor kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Saya baru saja menerima berita dari ruang interogasi. Direktur menelepon mereka setengah jam yang lalu dan meminta materi interogasi Lakong dan Abikula. Li Yanxia berkata dengan menyesal, Anda benar. Liang Weiyi telah sepenuhnya memahami situasi kita sekarang. Juga, imbuhnya, kami melacak sinyal telepon seluler direktur dan menemukan bahwa ia telah tiba di Harlan. Lokasi tersebut menunjukkan bahwa ia berada di jalan layang lingkar luar selatan. Oh, Miao Ying cepat-cepat berkata, itu juga di jalan layang lingkar luar selatan, dan itu lokasi yang sama dengan panggilan telepon yang baru saja dilakukan Liang Yiwen. Apa? Li Yanxia terkejut. Liang ketekunan, apakah menelepon lagi? Ya, Miao Ying segera menjelaskan situasinya kepada Kapten Li, lalu memerintahkan, terlepas dari apakah ini tipuan Liang Weiyi atau bukan, kita harus menutup jalan layang itu secepat mungkin dan mengendalikan mereka. Bagus. Aku akan segera menyelesaikannya. Setelah berbicara, Li Yanxia segera mulai bekerja. Kita juga harus pergi, kata Miao Ying kepada Zhao Yu sambil membetulkan sarung pistolnya. Dan, meskipun Xiao Hang dirawat di rumah sakit, kita harus memberitahu dinas rahasia sesegera mungkin agar mereka bisa bersiap. Zhao Yu mengangguk setuju, tetapi dia tidak terburu-buru seperti yang diharapkannya. Dia memberitahu Miao Ying, Ketua tim Miao, kamu pergi bersama Ran Tao dulu. Aku tidak bisa bergerak untuk saat ini. Oh, ini. Miao Ying bertanya dengan cepat, kenapa, menurutmu Liang Weiyi punya motif lain? Orang ini cukup licik. Pertukaran sandera jelas tidak sesederhana itu. Zhao Yu mengakui, lagi pula, Lakong, Abikula, dan bahkan tengkorak semuanya ada di kantor polisi. Aku harus tetap di sini kalau-kalau terjadi sesuatu yang salah. Baguslah. Miao Ying setuju, kalau begitu kita bisa tenang. Kemudian, Zhao Yu mengucapkan beberapa patah kata lagi, lalu Miao Ying dan Ran Tao berangkat bersama. Setelah mereka pergi, Zhao Yu tidak terburu-buru memberikan tugas apapun, tetapi malah berjalan ke papan tulis yang berisi analisis kasus, dan meninjau seluruh kasus. Beberapa menit kemudian, Zheng Ke melapor kepada Zhao Yu, Ketua Zhao, saya sudah memberitahu dinas rahasia. Juga, menurut laporan langsung Kapten Li, polisi Harlan telah menangkap mobil tersangka di jalan layang. Itu adalah mobil dinas edisi khusus milik kepolisian, anti peluru dan anti ledakan. Kendaraan itu melaju ke arah timur di sepanjang jalan layang. Polisi sudah mulai memasang blokade jalan dan mengevakuasi lalu lintas. Pasukan polisi khusus juga sudah dikerahkan. Ada masalah. Cui Lizu, yang pandai berpikir, berkata dengan tergesa-gesa. Ini terlalu mencolok. Liang Yiwen pasti tahu bahwa kita dapat melacak sinyalnya dan mengendalikan mobilnya. Mengapa kita berani muncul di depan umum? Tanyanya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mobil ini anti peluru, kata Wu Xiumin. Jika kita bertukar sandera, setidaknya penembak jitu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Memangnya kenapa? Bahkan jika kita bertukar sandera, Cui Lizu menggelengkan kepalanya, kemana dia bisa lari? Dia setidaknya harus memikirkan jalan keluar, kan? Hei, bos, kemana kamu akan pergi? Cui Lizu tiba-tiba melihat Zhao Yu hendak pergi, jadi dia buru-buru bertanya padanya. Tidak apa-apa, kalian awasi tempat ini dulu. Jika ada situasi baru, segera beritahu aku, kata Zhao Yu. Aku akan keluar untuk beristirahat. Jangan main-main, Cui Lizu cemberut. Kau pikir aku tidak mengenalmu? Cepat katakan padaku, apakah kau punya ide cemerlang? Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang,
aku hanya ingin berjalan-jalan di ruang otopsi untuk melihat tengkoraknya. Bab 1428, Bab 1427 Negosiasi. Di ruang otopsi kantor polisi Harlan, para dokter forensik sedang sibuk. Mereka menangani tulang-tulang putih yang ditemukan di gua dengan cara yang cermat dan tertib. Ada yang menyatukan tulang-tulang, ada yang melakukan analisis laboratorium. Hah, apa yang kau lakukan di sini? Ada apa? Gao Fakai, yang sedang sibuk dengan peralatan uji, tiba-tiba melihat Zhao Yu dan melepas kacamatanya. Ada petunjuk baru. Tidak, Zhao Yu berkata dengan lemah, aku hanya ingin melihat tengkoraknya. Di mana dia? Oh, ini, ikut aku. Gao Fakai menuntun Zhao Yu ke kantor sebelah dan berkata, jaga-jaga, mereka membawa brankas ke sini. Sambil berbicara, dia membuka brankas dan mengeluarkan kotak berisi tengkorak itu. Setelah membuka kotak itu, tengkorak yang dia temukan di rumah lama keluarga Yu muncul di depan Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu telah melihatnya berkali-kali sebelumnya, sekarang masih terasa sedikit berbeda. Dia merasa warna tengkorak itu tidak seputih yang dibayangkannya. Sebaliknya, warnanya kuning dan tua. Cek. Zhao Yu menatap tengkorak itu dengan serius, seolah-olah tengkorak itu benar-benar memiliki semacam sihir. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah kerangka hollow yang hitam pekat itu benar-benar dapat membawa jiwa manusia. Ada apa? Tanya Gao Fakai penasaran, apa kau khawatir? Jangan lupa, kau sudah mengirim satu tim polisi khusus untuk menjaga ruang otopsi. Jika penjahat itu masih bisa mencurinya, itu akan sangat mustahil. Zhao Yu menatap tengkorak itu dan mendesah. Sayang sekali dia tidak datang untuk mengambilnya, tetapi ingin aku mengirimkannya kepadanya. Apa maksudnya? Kirim saja ke sini. Kenapa? Tanya Gao Fakai dengan bingung. Karena, Zhao Yu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia menarik Gao Fakai ke samping dan berbisik, penjahat itu sekarang telah menculik kepala biro dan pejabat senior biro provinsi sebagai sandera. Dia ingin kita menukar tengkorak itu dengan para sandera. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Gao Fakai bertanya dengan kaget. Silakan baca di miboxnovel.com. Saat mereka sedang berbicara, telepon Zhao Yu berdering. Itu dari Miao Ying. Dia berbicara dengan cepat, dan suasana menjadi riuh. Ketua tim, kami sudah sampai di lokasi kejadian. Mobil tersangka terpaksa berhenti di tanjakan kelima jembatan layang. Kami sudah mengepung mobil itu, kata Miao Ying. Tapi ada stiker di dalam mobil, jadi kami tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Perangkat inframerah kami masih ada di jalan. Sebelum Miao Ying bisa menyelesaikan laporannya, Zhao Yu tiba-tiba mendengar suara ledakan keras dari telepon. Ledakan. Oh, di tengah keributan itu, Miao Ying mengeluarkan suara, dan teleponnya tiba-tiba menjadi berantakan. Miao Ying. Zhao Yu terkejut dan berteriak, apa yang terjadi? Sebuah ledakan, jawaban Miao Ying datang dari telepon. Ada ledakan di tempat kejadian, ketua tim. Ledakan. Dari mana asal ledakan itu? Mobil. Zhao Yu terkejut. Tidak. Miao Ying terengah-engah sambil berkata, sebelum mobil itu dipaksa berhenti, sebuah kotak terlempar keluar dari jalan layang. Tadi, kotak itu meledak, tetapi seharusnya tidak ada korban. Itu. Saat Zhao Yu panik, panggilan video dari orang asing muncul di teleponnya. Ini, bab-bab novel baru diterbitkan di. Tunggu sebentar, kata Zhao Yu kepada Miao Ying. Ponselku berdering. Ini panggilan video. Mungkin Liang Yili. Baiklah, kau bisa mengambilnya. Miao Ying segera berkata, aku sudah membaginya denganmu. Kau bisa melihatnya. Baiklah, kata Zhao Yu. Bom itu seharusnya menjadi sinyal, jadi jangan bertindak gegabah. Setelah itu, Zhao Yu segera menerima permintaan panggilan video. Pada akhirnya, sebuah gambar yang bergetar muncul di layar. Seseorang berkata, polisi, apakah Anda melihat makanan pembuka yang saya berikan? Sekarang, mari kita lihat hidangan lezat di belakang. Seperti dugaanku, itu dia.
Zhao Yu dapat mengetahui bahwa orang yang sedang melakukan panggilan video itu adalah Liang Perseverance sendiri. Detik berikutnya, ia terkejut melihat rekaman video itu memperlihatkan 3 orang yang mulutnya diikat erat dengan lakban. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada bom Haotian yang jelas diikatkan di dada pria di tengah. Pada saat ini, mereka bertiga sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Meskipun rekaman videonya tidak begitu jelas, Zhao Yu dapat melihat bahwa mereka berada di dalam mobil, dan itu adalah mobil bisnis yang sangat luas. Melihat pemandangan ini, Zhao Yu mengerti bahwa ketiga orang itu adalah sandera yang diambil Liang Weiwen. Detik berikutnya, video di ponsel akhirnya berbalik dan menunjuk ke orang yang memegang ponsel. Itu adalah Liang yang gigih. Jelaslah bahwa Liang Weiyi dan sandera berada di mobil yang sama, dan dia duduk di kursi pengemudi. Polisi, suara Liang Weiyi sedingin biasanya. Bagaimana, apakah kamu puas dengan makanan pembuka yang aku berikan? Tidak apa-apa, Zhao Yu berkata dengan lemah. Kalau begitu, mari kita bicara. Sambil berbicara, Zhao Yu sengaja menurunkan kamera untuk menangkap tengkorak itu. Ah, sia, seru Liang Weiyi terdengar dari ujung telepon, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata dengan suara dinginnya yang biasa, baiklah, kau tahu apa yang kuinginkan. 3 sandera ditukar dengan nilai yang sama. Tahukah kamu mengapa aku berhenti di jembatan lingkar luar selatan? Karena sangat dekat dengan kantor polisimu, aku akan memberimu waktu 20 menit untuk mengambil apa yang aku butuhkan. Jika terlambat, Anda tahu apa konsekuensinya. Baiklah, Zhao Yu berkata tanpa ragu, 2 pembunuh dan 1 kepala, ini kesepakatan yang bagus. Kesepakatan. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba mempermainkanku, kata Liang Weiyi dingin. Kepala biro ada di tanganku. Kau tidak bisa menipuku. Dengan itu, Liang Weiyi akhirnya menutup telepon. Orang ini, dia benar-benar berani. Gao Fakai telah menyaksikan seluruh proses itu. Melihat telepon telah ditutup, dia segera datang untuk mengingatkan Zhao Yu, tetapi, untuk membuat kesepakatan seperti itu dengan begitu terang-terangan, tidakkah dia memikirkan rute pelariannya sendiri? Setelah kesepakatan selesai, bagaimana dia akan melarikan diri? Tentu saja tidak sesederhana itu. Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memiliki permintaan lain. Kemudian, Zhao Yu menelepon Miao Ying. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Miao Ying berkata, kami mendengar semua yang dikatakan tadi. Pemimpin, tanyanya serius, apakah Anda yakin kita benar-benar ingin bertukar sandera dengannya? Lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Zhao Yu membalas dengan tidak berdaya. Aku hanya merasa begitu, kata Miao Ying ragu-ragu, Liang Weiwen seharusnya punya rencana lain. Tidak masuk akal baginya untuk menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Tentu saja, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Tapi, apapun yang terjadi, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Paling tidak, kita harus memastikan keselamatan para sandera. Di sini, 20 menit tidaklah cukup, kata Zhao Yu sambil melihat arlojinya. Aku akan meminta atasan untuk mengirim 2 pembunuh itu. Bab 1429, Kesepakatan tanpa integritas. 15 menit kemudian, di jalur kelima jalan layang lingkar luar selatan kota Hailan. Polisi sudah menutup seluruh area. Polisi kriminal, polisi khusus, polisi penjinak bom, dan bahkan tim penjinak bom semuanya hadir. Mereka bersiaga tinggi dan mengepung mobil Blue Business yang diparkir di jalan masuk. Karena ada peluru di dalam mobil, petugas polisi menjaga jarak tertentu dari mobil dan tidak berani mendekatinya tanpa izin. Bagaimanapun, identitas sandera di dalam mobil bukanlah masalah kecil. Semua petugas polisi sangat gugup, takut sandera akan hilang. Karena pangkat Miao Ying adalah yang tertinggi, dialah yang bertanggung jawab atas semua tugas di tempat kejadian. Pada saat ini, Miao Ying tengah mengamati pergerakan di dalam mobil van itu dengan pemindai inframerah jauh, sambil melihat ke bawah ke arah jembatan, menunggu sesuatu dengan cemas. Melalui pemindaian inframerah, terlihat bahwa total ada 4 orang di dalam mobil,
1 di kursi pengemudi dan 3 di kursi belakang. Jelaslah bahwa orang di kursi pengemudi adalah pembunuh Liang Yiwen, dan orang-orang di kursi belakang semuanya adalah sandera. Cek. Cek. Apa yang kau tunggu, ketua tim? Kau ingin aku meneleponnya? Pada saat ini, Ran Tao, yang duduk di samping, juga berkata, hanya tinggal beberapa menit lagi. Jika kita tidak bisa membawa orang itu ke sini, itu akan merepotkan. Jangan khawatir, aku mengerti Zhao Yu. Dia tahu apa yang dia lakukan, kata Miao Ying, tetapi dia juga merasa cemas. Sebelumnya, dia sudah merencanakan beberapa rencana penyelamatan, tetapi tidak ada satupun yang ideal. Saat ini, tidak ada cara yang aman untuk memastikan keselamatan sandera. Saat ini, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengirim sekelompok penembak jitu ke tempat kejadian jika terjadi keadaan darurat. Meskipun mobilnya anti peluru dan penembak jitu tidak akan berguna, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kecelakaan di tempat kejadian. Namun, saat ia sedang mempertimbangkan pilihannya, sirine polisi tiba-tiba berbunyi di bawah jembatan. Ia melihat ke bawah dan melihat lebih dari selusin mobil polisi melaju kencang. Sebagian besar mobil polisi berwarna hitam, dan merupakan kendaraan polisi khusus. Hanya 2 mobil di tengah yang berwarna putih. Tak lama kemudian, 2 mobil polisi berwarna putih berpapasan dengan pos pemeriksaan di bawah jembatan dan akhirnya melaju menuju jalan menurun menuju lokasi kejadian. Mereka tiba di depan Miao Ying dalam sekejap mata. Silakan baca di miboxnovel.com. Saat pintu mobil di dekatnya terbuka, Cui Lizu dengan cepat keluar dari mobil dan berlari ke Miao Ying untuk melapor. Ketua tim Miao, aku sudah membawa mereka ke sini. Cui Lizu menunjuk ke kursi belakang kedua mobil, tempat kedua pembunuh itu diborgol. Kemudian, dia membuka kursi penumpang depan dan mengeluarkan sebuah kotak persegi. Ini, aku juga membawa tengkoraknya. Apa? Miao Ying melihat sekeliling dan bertanya, mana yang lain? Mana Zhao Yu? Oh, Wu Xiumin, tetaplah di belakang. Cui Lizu menunjuk ke mobil polisi di bawah jembatan dan berkata, bos ada di sana. Dia bilang ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ada apa? Apakah ada hal yang lebih mendesak dari ini? Dia pasti tidak memikirkan sesuatu, kan? Miao Ying bergumam pada dirinya sendiri, lalu menoleh ke Cui Lizu dan berkata, baiklah, karena sudah waktunya, jangan menunggunya. Mari kita keluarkan mereka berdua dari mobil terlebih dahulu. Didi. Tepat saat Miao Ying memberi perintah, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Dia tidak bisa menahan ekspresi gugup dan segera meletakkan ponsel di depan matanya. Ponsel itu milik Liang Ketekunan. Karena nomornya disinkronkan dengan ponsel Zhao Yu, Miao Ying juga bisa mendengar isi panggilan itu. Wus! Saat seseorang menekan tombol jawab, suara Zhao Yu segera keluar dari mikrofon. Hei, aku sudah membawakanmu orang dan tengkorak itu, kata Zhao Yu kepada orang di telepon. Selanjutnya, saatnya bertukar sandera, kan? Baiklah, suara dingin Liang Weiyi terdengar dari ujung telepon. Bawa dia ke depan, aku perlu memverifikasi identitasnya. Perintahnya. Cek, ini hanya 2 pembunuh. Apa kau masih curiga kalau aku berpura-pura? Zhao Yu berkata, baiklah, aku akan menontonnya. Ketika Cui Lizu mendengar perkataan Zhao Yu, dia segera membuka pintu 2 mobil polisi. Bersama dengan petugas polisi yang bertugas, mereka mengawal 2 pembunuh, Lakong dan Abikula, keluar. Keduanya tampak putus asa dan lesu. Karena tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka, mereka tampak sedikit tercengang. Di ujung telepon, Liang Weiyi terdiam sejenak, seolah-olah sedang mengamati sandera dengan saksama. Setelah beberapa lama, dia berkata, selanjutnya, biarkan aku melihat tengkoraknya. Tidak mungkin. Suara Zhao Yu yang biasanya marah terdengar dari telepon. Kau tidak berpikir bahwa kami menggunakan kerangka palsu untuk membodohimu, kan? Menempatkan orang yang masih hidup dalam bahaya demi kepala orang yang sudah mati. Kau benar-benar hebat. Bagus. Zhao Yu berkata dengan gembira, aku akan membukanya untukmu sekarang. Silakan periksa barangnya. Setelah Zhao Yu mengatakan ini,
Cui Lizu dengan cepat mengambil kotak persegi itu, pergi ke mobil van, membuka kotak itu, dan mengeluarkan tengkorak itu. Bagaimanapun, tengkorak itu adalah sisa-sisa orang yang sudah meninggal. Para petugas polisi belum pernah melihat orang yang sudah meninggal menukar sandera dengan sisa-sisa orang yang sudah meninggal, yang membuat suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Namun, perhatian semua orang tertuju pada mobil MPV itu. Tak seorang pun menyadari bahwa di sudut yang tak mencolok di kejauhan, seorang polisi berseragam anti ledakan tengah membisikkan sesuatu. Pria itu mengenakan helm anti huru-hara, jadi orang lain tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Karena dia jauh dari yang lain, tidak ada yang dapat mendengar dia berbisik ke headphone di sudut mulutnya. Oke, kata lelaki itu sambil mengamati situasi di sekitar mobil van itu. Ia lalu menatap tengkorak di tangan Cui Lizu dan berkata dengan dingin, selanjutnya, kita akan mulai bertukar sandera. Kau biarkan mereka berdua masuk ke dalam mobil van yang membawa tengkorak itu, lalu aku akan membebaskan ketiga sandera itu. Kota Highland beriklim tropis dan cuacanya panas. Namun, kata-kata orang ini mengandung hawa dingin yang tak terlukiskan yang membuat orang menggigil. Benar saja, orang yang menyamar sebagai polisi anti huru-hara itu tak lain adalah tulang punggung sang asasin, yakni Tekad Liang. Ternyata, Liang Weiyi bahkan tidak ada di dalam mobil, dan orang di kursi pengemudi hanyalah kambing hitam yang ditangkapnya secara acak. Dia mengikatkan bom ke mulut pria itu dan mengancamnya untuk mengikuti instruksinya, atau bom itu akan meledak. Ini semua adalah bagian dari rencana Liang Weiwen yang rumit. Sejak awal, dia tidak berniat menunjukkan wajahnya. Panggilan video yang dilakukannya dengan Zhao Yu sebelumnya juga merupakan upaya untuk menutupinya. Dia telah merekam video terlebih dahulu, sehingga Zhao Yu akan berpikir bahwa dia dan Sandra berada di dalam mobil MPV. Namun faktanya, dalam panggilan videonya dengan Zhao Yu, video tersebut hanya memutar rekaman saja, sedangkan audionya merupakan ucapannya di dunia nyata, sehingga ia yakin Zhao Yu tidak akan melihat kekurangan apapun. Dalam kasus ini, polisi akan mengira dia ada di dalam mobil van dan mengabaikan hal lainnya. Jadi, dengan menggunakan kendali jarak jauh sebagai sandera, Liang Weiyi pertama-tama meminta pengemudi mobil van untuk melemparkan kotak berisi bom keluar dari mobil van dan menyebabkan ledakan untuk dipertunjukkan kepada polisi. Kemudian, ia mengancam pengemudi agar memarkir mobilnya di lokasi yang ditentukan untuk menarik perhatian polisi. Setelah itu, ia menggunakan seragam polisi anti ledakan yang telah ia persiapkan sebelumnya untuk berbaur dengan tim polisi. Ia memasuki tempat kejadian tanpa menarik perhatian siapapun. Selama ini, ia bahkan meminta pengemudi untuk membuat gerakan memanggil telepon untuk mengalihkan perhatian polisi sehingga mereka lebih yakin bahwa orang di dalam mobil van itu adalah dirinya. Jadi, ini adalah perdagangan tanpa integritas. Tujuan Liang Weiwen bukanlah membebaskan para sandera sama sekali, tetapi untuk perlahan-lahan mewujudkan rencananya. Itu tidak akan berhasil. Benar saja, setelah Liang Weiyi mengusulkan untuk menukar sandera, Zhao Yu langsung menolak. Aku akan memberimu sandera dan tengkoraknya. Bagaimana jika kau tidak melepaskannya? Baiklah kalau begitu. Kata-kata Zhao Yu persis seperti yang diinginkan Liang Weiwen. Liang Weiwen berkata dengan dingin, kalau begitu, aku akan menunjukkan ketulusanku terlebih dahulu. Mari kita tukar sandera terlebih dahulu. Kamu biarkan Lakong naik ke mobil, dan aku akan membebaskan satu. Lalu, kita akan tukar dengan yang lainnya. Itu ide yang bagus, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Mari kita tukarkan satu dulu. Mendengar perkataan Zhao Yu, mulut Liang Weiyi sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan ekspresi yang garang dan bangga. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda elektronik berwarna hitam, itulah detonator bom kabut merah. Ternyata Liang Weiwen tidak berniat bertukar sandera. Dalam rencananya, begitu Lakong masuk ke dalam mobil van, dia akan langsung meledakkan bom kabut merah. Bab 1430, Bab 1429 Iblis setinggi 10 meter.
Alasan mengapa Liang Weiyi menculik para sandera dan menyebabkan keributan besar adalah karena dua hal. Pertama, dia harus mengambil kembali tengkorak kekasihnya Xia. Yang kedua adalah membunuh Lakong dan Abikula untuk membalaskan dendam Xia. Oleh karena itu, selain tengkorak itu, dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Dia sudah menduga bahwa Zhao Yu tidak akan menyetujui pertukaran sandera, jadi dia mengusulkan untuk menukar satu sandera terlebih dahulu, lalu mengejutkan Zhao Yu agar tujuannya tercapai. Melihat Zhao Yu telah terpancing dan telah mengirim seseorang untuk mengirim Lakong ke mobil van, dia mencibir. Dia menyiapkan detonator bom dengan tangan kirinya dan mengeluarkan benda berbentuk silinder dengan tangan kanannya. Kemudian, dia diam-diam mundur ke sisi tangki bahan bakar mobil polisi. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi di kejauhan. Abikula yang gemuk dan pendek itu tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah dan mengatakan sesuatu kepada Lakong. Setelah mendengar ini, wajah Lakong menjadi pucat. Dia jelas ketakutan, dan dia tampak ragu-ragu. Akhirnya, Cui Lisu, yang bertugas mengawal Abikula, menendangnya hingga terjatuh. Kemudian, dia menjelaskan kepada Lakong dengan penuh semangat, yang kemudian terus berjalan menuju mobil van itu. Melihat Lakong akhirnya tiba di pintu mobil MPV, Liang Weiyi menekan jarinya pada tombol peledakan. Begitu Lakong membuka pintu, dia akan segera meledakkan bom dan memulai serangan mendadaknya. Huala, meskipun Lakong diborgol, tangannya tidak terikat di belakang punggungnya, jadi dia dengan mudah membuka pintu mobil setelah memegangnya dengan kedua tangan. Wus, saat pintu mobil terbuka, Liang Weiyi menekan pelatuk sekuat tenaga. Kemudian, silakan baca di miboxnovel.com. Waktu seolah berhenti selama 1 atau 2 detik, dan Liang Weiyi linglung sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa bom di dalam mobil itu tidak meledak. Tetapi setelah Lakong membuka pintu mobil, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk ke dalam mobil. Dalam sekejap, Liang Weiyi berkeringat dingin. Dia mencoba menekan tombol peledakan beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak ada reaksi dari mobil van di kejauhan. Detik berikutnya, dia terkejut karena panggilannya terputus. Dia segera memeriksa peralatan komunikasinya, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Dia menghirup udara dingin, akhirnya menyadari bahwa pihak lain kemungkinan besar telah menggunakan perangkat pengacau sinyal berkekuatan tinggi untuk memblokir semua sinyal elektronik, yang membuatnya mustahil baginya untuk meledakkan bom dari jarak jauh. Itu rusak. Pada saat itu, Liang Weiwen menyadari bahwa tipuannya telah diketahui. Pihak lain mungkin sudah tahu bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi mobil bisnis itu bukanlah dia. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mundur beberapa langkah, ingin menyelinap pergi. Namun, mudah untuk datang, tetapi sulit untuk pergi. Ada banyak polisi di belakangnya, dan dia tidak bisa mundur sama sekali. Jika dia mundur, kemungkinan besar dia akan ketahuan. Baiklah. Sekarang keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Dia melirik kotak dengan tengkorak yang jaraknya lebih dari 10 meter. Dia mengambil keputusan dan dengan lembut membuka tutup tangki bahan bakar mobil di sebelahnya. Dia menekan benda berbentuk silinder itu dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke dalam tangki bahan bakar. Ternyata benda itu adalah korek api elektronik yang dimodifikasi. Setelah dinyalakan, benda itu akan menyalakan api dan memanas. Bab-bab novel baru diterbitkan di. Setelah melempar korek api, Liang Weiyi segera bergerak. Dia dengan cepat dan diam-diam meninggalkan mobil dan pergi ke belakang sekelompok polisi di seberang jalan. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu, dan insinerator segera membakar bensin di dalam tangki. Dengan ledakan keras, mobil itu meledak. Ledakan, ledakan. Di tengah gemuruh, api membumbung tinggi ke langit, dan benturan yang kuat menyebabkan mobil terpental tinggi dan jatuh dengan keras ke tanah. Gelombang kejut tersebut menjatuhkan petugas polisi di dekatnya ke tanah, dan tempat kejadian langsung menjadi kacau. Memanfaatkan kesempatan ini, Liang Weiyi diam-diam mengeluarkan granat asap dari pinggang salah satu petugas, melepas peniti, dan melemparkannya ke kerumunan di depan. Bom asap itu langsung meledak menjadi awan asap, menutupi seluruh tempat kejadian.
Liang Weiyi sudah berlari ke lokasi tengkorak itu. Saat itu, dia sudah menembakkan jarum panjang dari tangannya. Dia berencana menggunakannya untuk membunuh Abikula atau petugas lain yang mencoba menghentikannya. Namun, saat dia bergegas ke tempat tengkorak itu berada, dia menyadari bahwa Miao Ying telah mendorong Abikula ke tanah, jauh dari tempat kejadian, dan kini berada dalam kepulan asap. Tidak ada petugas polisi yang menghalangi tempat tengkorak itu ditaruh. Liang Weiyi sangat gembira melihat ini. Ia segera mengambil kotak berisi tengkorak-tengkorak itu, berbalik, dan berlari ke dalam asap. Ia berlari ke pagar jalan setapak secepat yang ia bisa. Dia sudah menyiapkan perlengkapan untuk turun. Dia mengikatkan gesper ke pagar dan kemudian melompat menuruni jalan menurun tanpa ragu-ragu. Sebagai pembunuh yang tangguh, Liang Weiwen sangat akrab dengan jenis penurunan cepat ini. Jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter, ketika dia berada kurang dari 2 meter dari tanah, dia mengencangkan kunci di tangannya, dan tubuhnya segera berhenti di udara. Dengan bantuan kekuatan ini, ia segera melepaskan kunci dan talinya. Ia melompat ke udara dan mendarat dengan mantap. Seluruh gerakan dilakukan sekaligus, sempurna. Namun, polisi telah menutup sebagian besar area jembatan. Hanya dengan menurunkan jembatan tidak berarti dia terbebas dari bahaya. Liang Weiyi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia bergegas ke dasar jembatan dan tiba di depan penutup lubang gat. Dengan menggunakan duri di ujung jarumnya, ia berhasil menyingkirkan penutup lubang gat itu. Kemudian, ia segera melompat ke saluran pembuangan dan memasang kembali penutupnya. Kota Hailan merupakan kota pesisir. Karena sering terjadi angin topan, sungai, dan hujan, untuk menghindari banjir, sistem drainase kota dikembangkan secara luar biasa. Ketika Liang Weiyi melarikan diri ke selokan, saat itu adalah waktu pembuangan air biasa. Arus deras di selokan mengalir deras menuju laut. Meskipun sebagian besar airnya kotor, ia membentuk saluran air yang deras. Melihat pemandangan ini, bibir Liang Weiyi melengkung menyeringai. Dia berbalik ke sisi sumur dan mengambil kasaya yang telah dipersiapkannya sejak lama. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Setelah kayak memasuki air, Liang Weiyi mulai bermain dengan arus di selokan dan segera bergegas ke hilir. Meskipun selokan-selokan itu saling bersilangan dan terhubung ke segala arah, Liang Weiwen sudah merencanakan rutenya dengan jelas. Ia segera mengambil kayak dan berbelok ke kiri dan kanan, mendayung sejauh 2 hingga 3 km dalam satu tarikan napas, sebelum akhirnya berhenti di posisi yang telah ditetapkannya. Dia melepaskan kayaknya dan pergi ke darat, lalu tiba di penutup lubang gat. Di sampulnya terdapat daerah penangkapan ikan pesisir terpencil, di mana ia telah menyiapkan sepeda roda 3 pertanian. Setelah naik, ia akan menyamar sebagai nelayan dan mengendarai becaknya menuju pemukiman yang sudah dipersiapkannya sejak lama. Permukiman itu hampir terisolasi dari dunia luar, dengan semua makanan dan peralatan yang tersedia. Begitu dia sampai di sana, tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Tepat saat dia hendak keluar dari selokan, Liang Weiyi akhirnya punya waktu untuk melihat kotak berisi tengkorak itu. Dia berkata kepada kotak itu dengan suara hangat dan jahat, "Akhirnya aku menemukanmu. Jangan khawatir, meskipun kali ini aku tidak berhasil, aku pasti akan memenuhi permintaan terakhirmu. Aku pasti akan membunuh kedua orang itu. Juga, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menemukan tubuh yang lebih baik untukmu sehingga kamu bisa memiliki tubuh yang paling sempurna di dunia sesuai keinginanmu setelah reinkarnasi." Sambil berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka kotak itu, ingin melihat tengkorak kekasihnya. Agar dapat melihat lebih jelas, dia bahkan melepas helm anti-ledakannya. Namun, setelah kotak itu dibuka, sebelum dia sempat melihat tengkoraknya, asap putih keluar dari kotak dan berhembus langsung ke wajahnya. Asap putihnya begitu kuat sehingga raja pembunuh yang lincah itu bahkan hanya berjuang sejenak sebelum dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri.